Rahayu, Rahayu. Ya, Rahayu. Rahayu Romo. Ya, Rahayu. Nah, apa kabar Romo? Baik, sehat. Nah Romo, hari ini saya bersama Romo Aning lagi ya. Jadi hari ini kita mau bahas, saya mau bertanya sebenarnya. Saya mau bertanya tentang perjanjian antara Ki Ageng Giring sama Ki Ageng Manahan. Wah, jadi kita merawang jauh ya. Ya, karena kan memang sekarang yang terjadi kan seperti ada apa ya, entah perselisihan atau apa begitu. Gitu loh. Kita kesannya seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini semua bisa kembali lurus. Oh ya, iya. Gitu. Menurut Romo gimana? Jadi kita sepakat dulu, kita tidak dalam membahas benar tidak dalam babat tanah Jawa ya, tapi kita mencoba mengulas kepribadian dari kedua belah pihak. Ya, jadi kita lihat Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring sebagai kapasitasnya seorang yang dianggap sudah mumpuni dalam arti lahir dan batin. Jadi memang sejarah awalnya itu kita kembali ke Gunung Kidul lagi. Beliau ini adalah salah satu keturunan yang memang sejak awal ada di Gunung Kidul. Jadi memang keturunan dari Brawijaya IV. Sementara dari Pemanahan yang dulu ada di Pajang itu garis keturunan dari Brawijaya V. Nah, saat waktu itu ada peristiwa Arya Penangsang, sehingga dapat hadiah dari Sultan Sriwijaya di Alas Mentau atau yang sekarang di Yogyakarta. Nah, saat itu ada pergolakan Mojopahit dan Demak, sehingga banyak eksodus orang-orang Mojopahit yang berada di wilayah Mentau sampai ke Gunung Kidul. Nah, disitulah kemudian karena ada kekosongan wilayah, kekosongan tahta ini, kedua beliau ini mencoba untuk memohon pada Yang Maha Kuasa. Jadi dalam sejarah posisinya Ki Ageng Pemanahan ada di Kembang Lampir di daerah Panggang Giri Sekar, kemudian Ki Ageng Giring ada di daerah juga mungkin Panggang ya, di seputaran pantai di wilayah Panggang juga. Nah, kedua beliau ini tidak di bawah bimbingan Sunan Kalijaga untuk memohon supaya siapa nanti akan mendapatkan wahyu ilahi meneruskan kerajaan Majapahit atau mungkin itu ya. Nah, saat itu memang yang mendapatkan wahyu itu adalah Ki Ageng Giring. Nah, dengan simbol kelapa. Nah, saat itu Sunan Kalijaga memberitahu bahwa kepada Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng itu sudah ada wahyu dibawa Ki Ageng Giring. Silahkan untuk bernegosiasi atau mungkin diambil dalam arti ini ya rembukan atau perjanjian. Nah, kemudian Ki Ageng Pemanahan datang ke Pak Lian, Giring, Soto Giring di desa Giring. Kalau dalam babat kan kemudian minum degan ya. Nah, kalau kita bicara degan itu adegan atau peristiwanya sudah selesai. Kita tidak tahu peristiwa itu apa, tapi yang jelas beliau berdua setelah itu perjanjian. Nah, di dalam babat ada kalimat angka-angka yang muncul, tapi kita melihat secara pribadi personal beliau Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Ki Ageng adalah satu jabatan yang sangat luar biasa, baik di wilayahnya maupun statusnya, sehingga jiwa kaprawiran beliau ini sudah jelas sudah mumpuni. Jadi tidak akan mungkin seorang Ki Ageng Pemanahan dan seorang Ki Ageng Giring itu cekcok tentang duniawian. Jadi beliau pasti dalam hal ini kapasitasnya adalah bagaimana menyelamatkan, meneruskan, melestarikan Mataram ini kan begitu ya. Jadi kalau pendapat saya pribadi mungkin salah ya. Ini perjanjian yang ada di kitab atau di babat itu perjanjian ini zaman sebenarnya, bukan perjanjian tahta. Jadi angka-angka yang disebut oleh Ki Ageng Giring itu sebagai perwujudan dari perjalanan sejarah Mataram sampai ke depan, bahkan mungkin ke NKRI ya. Nah, ini yang perlu mungkin dipahami betul, seorang Ki Ageng ini
jiwa kaprawiran. Jadi jiwa kaprawiran itu sudah di atas jiwa satria. Jiwa satria masih punya emosional. Kalau kaprawiran itu sudah menep itu. Saya kira ini konteksnya adalah bagaimana mewujudkan Indonesia itu ke depan. Jadi itu lebih luasnya ya, globalnya begitu, tapi lebih kecilnya bagaimana kerajaan atau kesultanan di DIY ini langgeng menjadi bagian dari NKRI yang sama-sama memperjuangkan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Itu yang saya pahami begitu ya. Itu saya pahami. Nah, kalau kita sedikit nakal, istilahnya nakal mengulas tentang perjanjian ini, Romo. Kan ini kan perjanjian, istilahnya kan orang sekarang terbentuk paradigmanya bahwa perjanjian ini sebenarnya ada yang bilang, oh ini sudah mulai jatahnya ini, mulai jatahnya, karena sudah Ki Ageng mana sudah tidak, sudah tidak lagi. Nah, menurut Romo sendiri pemahaman seperti itu benar atau tidak, atau mungkin sebaiknya kita semua itu diluruskan untuk dapat memahami hal ini tidak seperti itu. Saya juga akan bertanya, nanti setelah giring kemudian jatahnya siapa ya kan gitu? Benar. Jadi setelah pemanaan habis, giring habis, lalu jatahnya siapa kan begitu kan, bingung. Jadi tapi kalau perjanjian yang saya pahami tadi ada perjanjian masa depan, berarti kan kita ini menjadi pewarisnya kan begitu. Jadi siapa yang meneruskan perjanjian antara pemanan dan giring? Ya kita ini tuh Mas kan begitu. Tapi kalau perjanjian personal, nanti setelah giring habis, lalu perjanjian siapa lah? Kemudian Jogja, Nusantara atau NKRI gimana kan begitu? Siapa sosok siapa lagi yang mewakili kan sudah nggak ada. Jadi ada banyak memang yang lebih mungkin itu sekali ya atau ngugemi atau berdasarkan babat. Tapi kan babat itu kan juga bagian dari yang menulis adalah manusia ya, yang dikembangkan atau ditambah kurangkan dengan politik, dengan ngefans atau tidaknya kan begitu ya. Nah kebetulan zaman itu adalah zaman pemanahan, sehingga legitimasi pemanahan lebih unggul, sehingga banyak yang arahnya ke sana. Tapi bagi kami saya kira bukan masalah unggul tidak unggul, tapi kedua beliau inilah adalah salah satu founder funding untuk bagaimana generasi muda besok menjadi pewarisnya begitu, pewaris zaman kan begitu. Itu yang saya pahami begitu Mas. Jadi memang saya sendiri sempat kan mencari tentang hal itu Romo. Jadi ada istilah kelapa, ya akhirnya saya paham kelapa terus sampai dengan perjanjian yang mengatakan bahwa keturunanmu sampai 6 kali negosiasi seolah-olah. Saya pikir kok raja-raja istilahnya orang-orang para kesatria yang sudah sangat luar biasa. Betul. Seperti itu gitu kan. Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin, benar sekali. Jadi, ya buat teman-teman semua di sana mudah-mudahan dapat berpikir bahwa itu lebih jernih lagi lah mikirnya seperti itu bisa gitu. Supaya nggak terjadi perselisihan terus antara dua terah ini. Dua terah, betul sekali. Ya mudah-mudahan bisa akur lagi Romo. Amin alhamdulillah, kalau bisa begitu kan sama-sama kemudian bisa gerak bersama-sama membangun ya. Benar. Kayak cita-cita lu sendiri kan pengennya kan kita semuanya kemari Palu Jinawi lagi kan. Betul sekali, iya. Ya, itu aja paling Romo. Iya, matur nuwun sekali. Dari yang ini mungkin segitu aja, nggak banyak-banyak. Saya juga agak sedikit ngeri bahas. Jadi saya mesti hati-hati nih Kak, karena nanti pasti banyak yang kalau kita kelihatan pro sama salah satu pihak pasti dianggapnya gimana gitu. Jadi kita kan melihatnya kan kedua beliau ini bukan ke terahnya yang pro dan kontra, tapi kita melihat beliau berdua secara pribadi sekelas Ki Ageng nggak mungkin lah perjanjian kayak. Bener. Ya wes itu aja Romo, makasih loh. Sama-sama matur nuwun. Romo sangat luar biasa. Ngobrol seperti santai dengan begini. Ya itu aja Romo ya, makasih. Ya, matur nuwun sama-sama. Ayu. Ya,